Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Madi Sudiana bisa menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Siaran ini disiarkan dari Studio Subasita, Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, dalam program Bincang Bahasa dan Sastra kali ini kita akan membicarakan topik manuskrip lontar Balai Bahasa Provinsi Bali. Sehubungan dengan itu, saya sudah mengundang Bapak Dr. Andes Inyoman Argawe, Magister Humaniora. Beliau aktif di bidang sastra klasik dan beliau juga menulis beberapa cerita rakyat yang berdasarkan cerita-cerita klasik yang ada di Bali. Selamat datang di Studio Subasita, Bapak Nyoman Argawe. Salam bahasa. Salam bahasa, semangat Pak ya. Semangat. Ya, semangat. Walaupun sudah purna tugas Pak ya, tetap harus semangat. Di masa pandemi seperti ini ya kita harus tetap aktif Bapak ya. Ya, baik, Bapak Nyoman Argawe lahir di Denpasar pada tanggal 18 Oktober 1962. Beliau baru saja memasuki masa purna bakti setelah berkarir di Balai Bahasa Provinsi Bali, dan sebelumnya juga beliau pernah bertugas di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat Pak ya. Ya, itu tahun berapa Pak di Nusa Tenggara Barat? Tahun 89 sampai 2000. 1989 sampai Iya, tahun 1989 sampai tahun 2000 Pak ya. Nah, setelah itu berpindah tugas di Balai Bahasa Provinsi Bali. Beliau pernah mengikuti pelatihan instruktur literasi tingkat nasional dan regional Pak ya. Ya, pernah ikut sayembara menulis buku bacaan anak yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 2017 Pak Manyo ya. Berikutnya beliau menulis buku dengan judul Ratu Ayu Masubandar. Ini tentang apa Pak Nyoman? itu cerita tentang monumen pemujaan di Bali. Iya. Tapi itu merepresentasikan juga keberagaman dan hubungan yang baik antara dua etnik Tionghoa dengan Bali. Wah, menarik ya Pak Nyoman, nanti bisa kita diskusikan juga, perbincangkan juga hal ini Pak Nyoman. Berikutnya juga menulis Lipi Poleng Tanah Lot. Nah, ini menarik Pak Nyoman. Tahun 2016. Ya. Baik, Bapak Nyoman Argawe, kita akan membicarakan topik manuskrip lontar koleksi Balai Bahasa Provinsi Bali. Nah, saya juga ingin mengetahui terlebih dahulu Pak Nyoman Argawe, dan sahabat bahasa pasti ingin tahu dulu apa yang dimaksud dengan manuskrip Pak Nyoman Argawe. Terima kasih Pak Madi Sudiana. Saya merasa senang sekali diajak untuk berbincang tentang bahasa dan sastra, terutama koleksi naskah lontar di Balai Bahasa Bali yang kebetulan saya pernah tangani. Yang dimaksud manuskrip itu adalah tulisan tangan. Tulisan tangan Pak ya. Ada dua penamaan terhadap tulisan tangan ini, ada yang menyebut handscript, ada manuskrip, maksudnya adalah tulisan tangan. Kalau karya-karya dokumentasi bahasa dalam bentuk tulisan di masa lampau itu ada dalam daun lontar, kulit kayu, deluang. Deluang itu kulit kayu yang dipukul-pukul sehingga menyerupai kertas.
Kertas. Ada Dan juga dalam sejak tahun setelah lahirnya buku-buku berstempel atau watermark itu sekitar tahun 1400-an ada naskah-naskah yang ditulis di atas kertas. Oh begitu Pak ya. Ada juga bahan tulisnya itu bambu Pak ya. Ada juga. Ya bambu. Jadi kita perlu menggali beberapa hal berkaitan dengan ini manuskrip ini Bapak. Karena beliau juga Bapak Nyoman Argawa juga pernah bertugas menangani manuskrip secara khusus Bapak ya di Museum Negeri NTB Pak ya. Baik, kalau manuskrip lontar, bagaimana Pak Nyoman Argawa? Kalau manuskrip lontar itu tulisan tangan yang mendokumentasikan kebudayaan secara luas dengan tulisan tangan di atas daun lontar. Tapi daun lontar sebelum ditulis melalui proses pengolahan menjadi daun lontar yang siap tulis. Siap tulis Pak ya. Ada yang menyebut blanko lontar, bagaimana itu Pak Nyoman? Blanko lontar. Siap tulis, itu ada yang menyebut seperti itu. Jadi blanko lontar, jadi maksudnya lontar siap tulis yang malah sudah bergaris. Oh itu yang dimaksud Pak ya. Ya. Jadi karena menggaris lontar itu bukan, dia pakai spat kayak tukang kayu itu. Ya. Ada benang dikasih pewarna, dipegang di salah satu ujung, kemudian ditarik, cetak itu sehingga membekas. Ya, sehingga ada garis yang digunakan untuk batas menulis itu ya Pak ya. Baik Pak Nyoman Argawa, itu tadi sudah disampaikan apa ya itu manuskrip dan berkaitan dengan manuskrip yang ada di Balai Bahasa Provinsi Bali Pak Nyoman Argawa. Kita mengetahui bahwa mungkin satu-satunya balai bahasa di Indonesia Pak Nyoman mempunyai koleksi manuskrip lontar itu hanya Balai Bahasa Provinsi Bali. Nah, saya ingin tahu Pak Nyoman berapa jumlah koleksi manuskrip lontar yang ada di Balai Bahasa Provinsi Bali. Terima kasih Pak Made. Saya kira itu benar ya, Balai Bahasa Bali satu-satunya balai di Indonesia yang memiliki koleksi naskah lama atau manuskrip. Di samping juga Balai Bahasa Bali sendiri disandingkan dengan balai bahasa yang lain di Indonesia ini, Balai Bahasa Bali termasuk tua. Yeah. Jadi dalam struktur mungkin kakeknya atau buyutnya balai-balai yang lain. Iya, termasuk dua balai yang lain ya, Jogja dan Makassar Pak ya. Ya. Kemudian kenapa di sini ada naskah? Sebenarnya keberadaan naskah lontar di institusi pemerintah maupun swasta itu tidak hanya yang di pemerintah, tidak hanya di balai saja. Perguruan tinggi, pemerintah yang lain, yayasan juga ada yang memiliki koleksi lontar, dan balai juga tidak mau ketinggalan untuk itu, karena menurut saya ini terkait dengan gagasan Pak almarhum Profesor Gismus Bagus. Ya. Beliau pernah menyampaikan pada saya bahwa beliau ingin membuat museum aksara. Oh begitu Pak ya, Museum Aksara. Museum Aksara Bali, dan salah satu dokumentasi dari Aksara Bali adalah naskah. Mungkin terkait itu karena apa? Karena kalau saya lihat dari registrasi adanya naskah lontar di Bali ini tahun 1991, itu saya sedang di Lombok itu. Ya, registrasi. Jadi bukan awal-awal tahun. Oh iya, baru belakangan berarti dipikirkan untuk ini Pak ya. Di samping itu juga di sini ada dokumentasi penulisan Kajang. Ya. Juga ada beberapa ulap-ulap yang juga ada, termasuk alat tulis lontar ada. Kemudian periuk yang dengan aksara Bali. Nah, itulah memang dokumentasi aksara Bali di dalam
sastra dan alat-alat upacara. Nah, itu dikumpulkan oleh beliau. Mungkin dengan tujuan untuk mewujudkan Museum Aksara itu, tapi tidak terwujud. Belum sampai terwujud sekarang. ya. Ya, belum terwujud. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak ada ide atau gagasan untuk mewujudkan kembali ide yang tentunya ide yang cemerlang dari Bapak Profesor Bagus berkaitan dengan aksara ini, Pak ya. Nah, selain tulisan, alat-alat lain yang mungkin mau dikumpulkan yang berkaitan dengan aksara, Pak. Kita mengetahui bahwa aksara digunakan juga dalam alat-alat upacara. Ada tidak kaitannya dengan itu, Pak Nyoman? Coba diulang apa maksudnya? Ada alat-alat mungkin yang bisa dikumpulkan berkaitan dengan penggunaan aksara. Kalau tadi kan di daun lontar, Pak, tulisan-tulisan manuskrip. Nah, ada tidak mungkin tujuan Profesor Bagus untuk mengumpulkan benda-benda yang berkaitan dengan upacara yang berisi tulisan-tulisan Bali itu, Pak? Ya. Aksara Bali itu ada dua, jadi aksara Modre dan aksara Wriastra. Ya. Jadi aksara Modre ini disetarakan dengan aksara suci dan memang penggunaannya untuk hal-hal ritual seperti rerajahan, kayak tulisan atau berserta gambar pada periuk, pada ulap-ulap itu kain ketika orang melaspas bangunan. Yeah. Ada ulap-ulap. Di sini juga ada aksara dan itu aksara-aksara Modre. Nah, aksara Bali itu digunakan untuk tulis-menulis untuk kegiatan surat menyurat, karya sastra dan lain-lain. Juga aksara Bali digunakan untuk menulis hal-hal yang sakral. Nah, hal-hal yang sakral ini Modre. Jadi, pada dasarnya itu si aksara Bali bentuknya. Tapi ada tambahan-tambahan lagi, ada di atasnya, ada di sampingnya, ada di bawahnya, sehingga menjadi bentuk-bentuk yang spesifik yang pembacaannya juga perlu tuntunan naskah, ada krakah namanya. Oh ya, krakah Modre, Pak ya. Baik, Pak Argawo, tadi kita berbicara tentang manuskrip lontar di Balai Bahasa Provinsi Bali. Kita mengetahui juga selain ada manuskrip lontar, Balai Bahasa Bali juga mengoleksi ulap-ulap gitu, Pak ya. Jadi dari situ kita bisa melihat seperti yang disampaikan tadi bahwa Prof Bagus ingin membuat sebuah museum kecil berkaitan dengan aksara gitu ya. Ide beliau mungkin sebelumnya, Bapak. Nah, berkaitan dengan lontar, koleksi lontar yang ada di Bali. Lontar jenis apa saja, Pak, yang ada di Balai Bahasa Provinsi Bali? Terima kasih Pak Made. Lontar kalau di Gedong Kirtil itu kan pengklasifikasiannya terdiri atas 6. Itu pertama itu Weda, Agama, Wariga, Itihasa, Babad, Tantri. Tapi kalau yang di sini saya mengklasifikasi berdasarkan klasifikasi yang disampaikan oleh Bisot. Ya, sebelum itu Pak, ada lelampahan lagi Pak yang di Gedong Kirtia yang belakangan dimasukkan Pak ya? Iya, ada lelampahan. Nah, saya memakai sistem klasifikasi yang digunakan, yang ditawarkan oleh Bisot. Jadi berupa naskah-naskah keagamaan dan etika. Ini naskah yang mana masuk di sini adalah naskah-naskah Weda, mantra, puja, juga naskah kalpa sastra, tutur, sesana, dan niti. Ini semua naskah-naskah keagamaan dan etika. Kemudian ada naskah-naskah kesusastraan. Ini ada yang mana saja itu, yaitu Parwa, Kekawin, Kidung, Geguritan, Satwa. Ini masuk ke naskah-naskah kesusastraan.
Kemudian ada naskah-naskah sejarah dan mitologi. Termasuk di dalamnya Ya, ini Babar. Babar, Paman Cangah, Ya. ya, Usana Prasasti, Wuk, dan lain-lain. Kemudian ada naskah pengobatan dan penyembuhan. Ini ada Usada. Kemudian ada naskah-naskah pengetahuan lain. Ini yang mana yang masuk di sana? Itu seperti arsitektur, Astok Salot sekali, Asta Bumi. Kemudian Kertobasa juga masuk di sana terkait dengan Ilmu pengurusan pengetahuan nih Pak ya. ya, awig dan lain-lain. Nah, jadi saya mengklasifikasi naskah Bali berdasarkan lebih pada konteks isi. Konteks Nah, isi Pak ya. Sebenarnya naskah Bali itu tidak banyak seperti di Fakultas Sastra atau di Pusat Dokumentasi Budaya Bali atau seperti di Gedong Kirtia. Ya. Di sini naskah-naskah begitu saya masuk ke Bali itu sekitar 170 lembar. 170 cakep Pak ya. Ya, cakep, dan sekarang sudah bertambah lagi tidak lebih dari 10, mungkin sekarang ini sudah 180. Kalau tambahannya itu pada Karena masa apa siapa Pak? pada masa saya mengabdi di sini ada kegiatan menulis atau menurun naskah lontar. Waktu itu ada seorang dari negara yang menginginkan naskahnya disalin, dialih aksarakan di sini. Iya. Ada 6 lewat Pak Gede Sokan yang punya teman, dan dia sekarang sulinggih di sana. Dari lontar yang setelah kita ada aksara itu, kita kemudian membuat program menurun naskah itu ke lontar lagi, Iya. sehingga menjadi koleksi kita bertambah. Oh begitu Pak ya. Ya. Jadi Nah, lontar-lontar yang 170 itu dan tambahannya sebenarnya mencakup semua sistem klasifikasi yang saya maksudkan tadi. Jadi tentang kalpa sastra ada di sini naskah Kertabasa, Geguritan, Kidung, kemudian Weda, Mantra, Tutur itu ada. ya, lengkap Pak dari Ya, sisi lengkap tapi tidak banyak. Mungkin banyak, satu klasifikasi, satu judul gitu, dan ada yang kondisinya baik jadi masih utuh, ada juga kondisinya yang sudah termakan rayap. koleksi yang ada di Balai Bahasa ini Pak mendapatkan dulu itu seperti apa? Apakah dari masyarakat langsung atau dari menurun Pak, menuliskan kembali yang ada di masyarakat, lontar yang ada di masyarakat maksud saya. Saya yakin ini mencari ke masyarakat, bukan masyarakat datang menyerahkan. Karena Prof. Bagus waktu itu kan sering ke lapangan, dan Balai Bahasa Bali mewilayahi NTB NTT. Jadi naskahnya ada yang naskah Lombok juga ada di sini, Pak, ya? naskah Sasak. Jadi Ya. dia jumlah yang saya sebutkan tadi itu termasuk naskah Sasak di dalamnya. Oh begitu Pak ya. Ya, jadi Balai Bahasa Bali ini juga itu seninya, lebihnya naskahnya juga naskah Bali dan Lombok yang kebetulan sama-sama menggunakan lontar sebagai media. Iya, ada naskah Lombok juga Pak ya. Nah kalau dari sekian jenis atau sekian cakep, 170-an cakep ini, ada yang menarik Pak? Lontar yang menarik, mungkin yang unik gitu? Saya kebetulan punya pengalaman membaca naskah Tantri ya, Tantri Nanda Keharana. Saya juga membaca buku alih aksara Tantri, tapi disebut di sana jilid 1. Nah, ketika saya buka koleksi naskah Tantri yang di sini, ternyata berlanjut dia. Jadi yang pada alih aksara penerbitan Pusat Pendidikan Dasar itu hanya disebut jilid 1, berarti ada jilid 2-nya. Ya. Saya bertanya ke beberapa teman yang mana jilid 2-nya, karena rupanya itu tidak berlanjut sampai jilid 1 saja. Sepengetahuan saya, mungkin saya salah, ada teman yang tahu, tapi saya sampai saat ini belum pernah melihat yang jilid 2-nya. Nah, naskah lontar Balai yang berjudul Dia Tantri itu lanjutannya mungkin itu yang 2-nya, kelanjutan itu. Oh begitu Pak ya. Ya, itu salah satu. Jadi
eh, pemilihan naskah untuk menjadi koleksi balai pun itu sudah ada menunjukkan perbedaan dengan yang lain. Juga Jadi naskah terpilih itu artinya Pak ya? ya, Mayantaka Carita yang kemudian menjadi disertasi Mayadanama itu ada di sini. Jadi kalau disebut unik gitu, saya agak susah juga. Iya. Uniknya dari mana? Karena naskah yang ada di sini juga ada di tempat lain. Iya. Tapi kadang-kadang di sini ada versinya Yang berbeda. yang berbeda gitu. Iya. Berkaitan dengan kajian Pak, apakah sudah ada kajian terhadap naskah atau manuskrip lontar yang ada di Perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Bali ini Pak? Sering kajian itu mengambil naskah yang dianggap sebagai data pertama ya. Tapi kemudian kalau ada naskah yang dikaji itu di balai oleh teman-teman yang sedang menekuni pendidikan di perguruan tinggi, mau S1, S2, S3, mereka terbiasa ke balai juga melihat naskah. Apakah di balai ada, kemudian disinggung. Iya. Ya. Jadi sebatas itu. Saya juga punya teman orang asing yang sempat melihat naskah balai dari sisi kodikologi. Iya. Jadi aspek fisik dari naskah itu. Saya menjadi kaget ketika naskah ini kan dilobangi di pinggirnya untuk di tengah. Yang di tengah itu ada besi. Supaya dia kalau talinya keluar masuk tidak cepat rusak. Iya. Ternyata besinya itu import itu. Oh gitu Pak ya. Tidak semua saya lihat Pak ada besi di lubang lontar itu Pak ya. Iya. Itu import itu dulu. Oh gitu Pak ya. Dan itu untuk menjaga supaya naskah tidak cepat rusak ketika tali sering bergesekan di sana. Memang mungkin tidak gampang mendapat itu. Dan naskah-naskah di Bali yang memiliki itu menjadi bagian kajian kodikologi waktu itu oleh teman-teman itu. Jadi naskah yang berisi semacam besi pada lubang itu tidak banyak Pak ya begitu? Tidak Pak banyak. Bisa dibilang tidak begitu banyak, Pak ya? Tidak banyak. Oh begitu ya. Kalau kajian dalam bentuk isi, bagaimana Pak? Kajian dalam bentuk isi. Kajian bentuk isi yang dilakukan oleh teman-teman di balai ada beberapa. Itu terkait dengan profesi mereka sebagai peneliti. Juga ada dengan melakukan alih aksara, tidak alih bahasa. Alih aksara saja. Termasuk saya juga cuma sampai pada alih aksara, belum sampai alih bahasa. Apa yang pernah dialih aksarakan Pak? Yang pernah Bapak alih aksarakan? Yang saya pernah alih aksarakan itu dah Mayantaka Carita itu pernah saya alih aksarakan. Kemudian Geguritan Gunung Agung Meletus itu. Guritan Gunung Agung Meletus. Ada koleksinya di sini Pak? Ada di sini. Oh. Dan ini termasuk koleksi yang bagus. Saya pernah melihat koleksinya juga di judul yang sama di Pusat Dokumentasi Budaya Bali itu tulisan baru oleh anak-anak sekarang. Kalau ini cukup tua koleksinya. Oh gitu. Ini koleksi asli lebih banyak. Iya, berkaitan dengan ketuaan koleksi. Bagaimana Bapak melihat koleksi-koleksi yang ada di Balai Bahasa Provinsi Bali ini Pak? Dari sisi umur tulisan atau mungkin yang lainnya Pak? Ketuaan naskah lontar emang ini agak susah. Karena dia bahannya kan daun lontar, bahan organik. Tapi ketika saya mencoba bertanya-tanya pada orang tua yang membuat daun lontar untuk ditulis, itu lontar yang ditakap, dipres lama, itu kualitasnya bagus dan daya tahannya bagus. Saya kira itu masuk akal. Sekarang naskah akan digunakan, dipres
6 bulan atau sebulan, kemudian dilihat kalau dia sudah agak kendor, di press lagi terus paling tidak 2 sampai 3 atau 5 tahun. Nah, kalau yang sampai begitu, itu kadar air pada daun itu betul-betul kecil sekali atau malah tidak ada, sehingga dia bagus untuk ditulis dan daya tahannya lama. Iya. Nah, kalau naskah yang kadar airnya masih tinggi karena press sebentar, apalagi daun lontar yang ada di toko-toko sekarang itu tidak mungkin itu, karena dia masuk ke dunia jual beli mungkin 6 bulan sudah jual, jadi itu setahun bisa rusak itu. Pak Nyoman Argawo, saya pernah melihat koleksi di Balai Bahasa. Saya melihat koleksinya, kalau kita lihat secara fisik, Pak Nyoman, jadi kelihatan tua sekali. Jadi dari segi fisik, dari segi gaya tulisan, seperti tadi ada juga disebut yang baru disalin karena kelihatan dari bahannya juga kelihatan. Nah, dari yang tua-tua ini, kira-kira sampai tidak 100-an tahun umur yang naskah yang sudah tua, kita anggap tua di sini. Sampai Pak Nyoman ya. Sampai malah ada yang lebih mungkin itu dari usia 100 tahun. Lebih ya. Ya, ada juga saya memperhatikan ada lontar yang pendek. Ada yang ukurannya panjang. Bagaimana ini Pak Nyoman, bisa dijelaskan supaya sahabat bahasa juga paham dari ukuran pendek panjangnya ini, Pak? Ya, kalau naskah-naskah tutur itu ada yang pendek. Apalagi di samping dia naskah tutur, juga naskah yang kadang dipakai untuk jimat, itu agak kecil dia bisa diselipkan. Di samping dibaca juga diselipkan. Tapi kalau naskah yang dibaca, diterjemahkan atau dipakai dalam media pepausan itu cenderung panjang-panjang. Misalnya Ramayana gitu, Pak ya. Kawin kayak gitu. Tapi panjang pendeknya saya kira lebih kepada bahan yang mereka miliki. Tapi pada umumnya kalau naskah-naskah kekawin pasti panjang. Ya 40 lah, 40 paling ya. Ada lebih dari 40 Pak Nyaman. Nah, 40 itu sudah panjang ya. Panjang. Kalau yang pendek itu umumnya lontar-lontar kediatnikan begitu. Ya, seperti ada lontar yang sebenarnya ini hidup di 3 wilayah ini. Dalam tradisi Jawa, tradisi Bali, dan tradisi Sasak. Itu naskah Ane Kidung. Ane Kidung itu naskah sebenarnya yang ada unsur Islam di dalamnya karena menyebut nabi-nabi. Kemudian juga berisi tentang bagaimana melindungi diri dari gangguan binatang buas itu. Secara esoteris ya. Nah, naskah itu ada di Bali. Ane Kidung itu ada samping di Jawa, di Bali. Nah, ini biasanya kecil ini. Naskahnya kecil karena juga kadang-kadang jadi bebekalan atau selipan di tubuh, diselipkan begitu di bawah gitu. Oh, begitu Pak Nyoman ya. Ya, menarik pembicaraan kita tentang koleksi lontar Balai Bahasa Bali ini, Pak Nyoman. Mungkin sahabat bahasa juga ingin mengetahui kira-kira ke depan setelah Bapak Nyoman Argawo purna tugas, tentu ada yang melanjutkan di balai ini, ada yang melanjutkan lagi. Kira-kira apa saran atau hal yang bisa disampaikan kepada teman-teman di Balai Bahasa berkaitan dengan koleksi ini, Pak Nyoman? Terima kasih Pak Made. Yang pertama, kita bersyukur ya, Balai Bahasa yang fungsinya secara teknis melakukan kajian, pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra. Dan kita bersyukur punya dokumentasi bahasa atau sastra di atas daun lontar. Sehingga akan terbuka kemungkinan untuk kita menemukan khasanah kosakata bahasa seperti itu. Kemudian sastra, apakah ini sastra ada unsur feminismenya
Seperti yang kemarin orang bicara tentang Jerome, Ya, itu kan ada Kidung Jerome. Kidung Jerum ya. Memang Kidung ini memang ada unsur feminisnya di penggugatan oleh seorang perempuan. Jadi kadang-kadang ketika kita bicara feminisme yang berangkat dari Amerika itu, Iya. padahal di sini ada naskah. Naskah kita juga ada, di naskah-naskah kita Ya, juga, Pak. Jadi itu menjadi sumber informasi. ya, menjadi sumber informasi. Ternyata problematika kehidupan di dunia ini semua mengalami, cuman bagaimana pihak-pihak atau leluhur kita mendokumentasikan. Iya. Nah, ketika beliau mendokumentasikan itu dalam bentuk karya sastra Kidung Jerum Kundang Hio, Iya. ternyata di sana bisa melihat unsur ini feminis gitu. Iya. Dan Jadi kelebihan itu yang kita miliki. Jadi naskah-naskah koleksi balai yang pertama harus dijaga, dirawat, karena ini barang organik, bahannya organik, ini dari daun itu. Dia gampang rusak oleh alam, oleh kelembaban udara, iya. faktor cuaca. Nah ini harus dijaga, dibersihkan, suhunya terjaga. Kemudian juga disalin, kemudian juga diterjemahkan, kemudian juga dikaji, kemudian juga dikomparasikan dengan sumber-sumber dokumen yang lain. Ya, kadang-kadang dokumen sastra juga bisa berbicara tentang arkeologi, berbicara tentang sejarah, memberikan sumbangan tentang sejarah, bisa tentang antropologi, bisa tentang astronomi. Iya. Dan lain-lain. Jadi itu penting, ini di samping dirawat supaya dia tidak rusak, kemudian dialih aksarakan, diterjemahkan, dikaji, dan pengkajian lintas keilmuan. Lintas keilmuan, lintas bidang gitu Pak. Nah, berkaitan dengan upaya penyelamatan naskah itu, ada istilah digitalisasi Pak Nyoman Argabo. Apakah pernah dilaksanakan atau baru rencana untuk program digitalisasi naskah lontar koleksi Balai Bahasa ini Pak? Lontar Balai Bahasa Bali digitalisasi pernah dilakukan oleh teman Made Subrata, tapi kalau mau digitalisasi ya perangkatnya harus siap. Iya. Jadi kameranya, penyinarannya lebih baik melakukan itu di studio yang kita bikin untuk pemotretan. Ini kan harus pencahayaannya cukup karena lontar itu kan memanjang gitu. Iya. Ketika dia diambil rekamannya ada efek sinar. Nah ini gimana menangani efek sinar ini? Iya. Kalau teman-teman di Fakultas Sastra, mereka memberikan efek sinar itu dengan menaruh lampu keliling menyerupai matahari itu. Saya agak setuju itu. Iya. Jadi keliling lampunya seperti matahari. Kalau spot saja dari salah satu sisi ini akan menimbulkan efek yang kurang bagus di rekaman yang lain. Tapi usaha untuk digitalisasi ini penting Pak. Oh sangat penting, apalagi dunia sekarang ini kan dunia virtual ya, dunia maya. Iya. Kita mengetahui juga bahwa pemerintah Provinsi Bali juga dengan penyuluh bahasa Balinya melaksanakan usaha-usaha seperti ini. Jadi Balai Bahasa Bali yang mempunyai koleksi lontar tentunya harus bisa ke arah itu, mendigitalkan lontar-lontar yang ada di Balai Bahasa ini Pak ya. Ya. Tapi jangan lupa konservasi dalam arti pemeliharaannya ini yang penting juga, sangat-sangat penting menurut saya. Yeah. Apalagi ketika akan didigitalisasi, lontar harus dalam keadaan bersih dulu. Yeah. Bersih, kemudian tulisannya dihitamkan juga, diberikan kemiri lagi, kemudian dibersihkan sehingga aksara betul-betul muncul gitu. Ketika dipotret menjadi bagus. Kalau itu tidak dilakukan, kadang-kadang juga kurang bagus hasil digitalisasinya. Karena apapun itu tujuannya adalah untuk kita baca kan. Iya. Dia untuk kita baca. Jadi lebih beda, saya nih punya pengalaman membaca naskah lontar di layar komputer dengan membaca langsung ini.
Iya. Sepertinya saya lebih cepat lelah membaca lontar di layar, Iya. apalagi harus pindah-pindah gini, Iya. daripada langsung. Oh Kalau gitu Pak. satu lontar oke lah, mungkin berhari-hari kita ambil sedikit-sedikit. Iya. Nah, ini jadi kualitas potret ini harus bagus Harus supaya bagus, ya, tidak sehingga- merusak ini. Ya betul Pak. Jadi ini juga usaha untuk mendigitalkan lontar ini karena lontar itu sering diambil kalau kita baca langsung misalnya Pak ya. Jadi usaha itu juga bertujuan untuk melindungi lontar begitu Pak ya. Jadi dengan begitu, dengan didigitalkan itu, jadi lontar tidak sering di apa namanya, dipegang gitu ya, yang bisa menyebabkan kerusakan tentunya Pak Nyoman ya. Oh iya, karena tangan kita kan mengandung garam ini. Ya, Menyentuh lontar, ada unsur garam di sana, kemudian menumpuk bisa jadi merusak. Itu pentingnya naskah secara berkala harus dirawat, dibersihkan. ya, Hindari menggunakan bahan-bahan kimia, ya bahan-bahan yang tradisi aja lah, pakai minyak gitu. minyak serai gitu Iya. ya, kemiri. Kemiri. Nah, perlu juga saya sampaikan sahabat bahasa bahwa Pak Nyoman Argawo ini dulu pernah di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat Pak ya. Iya. Jadi beliau juga pernah menangani naskah-naskah lontar Iya. di sana. Nah, kalau kita melihat sedikit ke Lombok Pak Nyoman, koleksi naskah lontar di Lombok. Bagaimana Pak Nyoman? Sedikit informasi tentang naskah lontar di Lombok, terutama di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Ya. Kondisi naskah lontar di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat itu di samping mereka memiliki koleksi naskah-naskah Sasak yang ditulis di atas daun lontar menggunakan bahasa Sasak atau bahasa Kawi, juga ada koleksi naskah Bali di sana. Oh begitu. Karena di Lombok sendiri juga ada komunitas Komunitas Bali yang Bali, sudah ya. cukup lama di sana. Ya, di sana juga ada griya Ya, yang juga ada intens. gereja, Ya, dalam kegiatan bersastra gitu Pak ya. Cuma kalau di museum di Lombok itu dalam hal penyelamatannya mereka punya sebuah ruang fumigasi. Ya. Fumigasi itu ruang pengasapan Ya. yang di sana ditaruh bahan-bahan kimia untuk membunuh insek atau rayap-rayap itu. Ya. Jadi naskah dimasukkan di sana, dicecer begitu per lempir, kemudian dihidupkan fumigasinya, asapnya itu tapi mengandung racun. Ini semua insek mati dia. Iya. Jadi insek nggak boleh ada sembunyi di sana, kalau udah gitu dimakan terus daun itu. Oh begitu Pak. Ya makanya bisa jadi jadi debu dia. Bisa Kalau berkeping-keping. mungkin Pak Nyoman belakangan ini ada kontak juga dengan teman-teman di Museum Nusa Tenggara Barat. Kalau kondisinya sekarang kira-kira bagaimana Pak Nyoman di Nusa di Tenggara Nusa Barat. Tenggara Barat? Memang kalau dengan teman-teman di sana saya termasuk orang yang durhaka dibilang. Karena saya di sana termasuk orang langka lah di Lombok untuk menangani naskah lontar, kemudian saya pulang ke Bali mengabdi di balai. Sejak saya tinggalkan, menurut informasi teman-teman yang ke sana ya agak kurang terarah pengurusannya. Belum sampai sekarang belum ada yang betul-betul bisa membaca dengan bagus, karena aksara Sasak itu tidak sebagus aksara Bali. Oh begitu Pak. Ya. Kalau dalam pembukaan dia menyebutkan aksaranya seperti Cakarayam, itu memang benar itu. Kalau di Bali menyebut aksaranya seperti Cakarayam, hanya di pembukaan itu hanya semacam apa ya, perendahan diri. Iya. Padahal tulisannya bagus. Iya. Kalau di sana sebagian besar benar itu, makanya agak susah membaca naskah Sasak. Perlu khusus ya Pak. Ya, kalau yang tulisannya seperti itu. Terima kasih. Iya, Pak Nyoman, terima kasih kita sudah banyak berbicara tentang manuskrip lontar. Nah, sedikit Pak Nyoman berkaitan dengan karya dalam bentuk buku Pak Nyoman. Pak Nyoman Argawo ini sudah menulis beberapa buku cerita anak yang berkaitan dengan sastra tradisional tentunya. Nah,
tidak ada salahnya juga kalau kita berbicara lontar, kita berbicara juga dengan karya sastra tradisional ini, Pak Nyoman. Bagaimana, Pak Nyoman? Iya. Eh, saya menulis untuk membuat buku cerita sebenarnya baru saja. Itu pun karena waktu itu badan ada tulisan-tulisan untuk bahan bacaan literasi. Kamilah berlima dari Balai Bahasa ini menulis. Yeah. Nah, saya menulis waktu itu buku, saya beri judul Lipi Poleng Tanah Lot. Memang cerita yang berjudul begitu, lisan tidak ada. Yang ada semacam cerita-cerita dari Jero Mangku tentang Lipi Poleng itu kayak apa. Akhirnya saya mencari referensi, membaca perjalanan Pranda Satyo Rauh ke Bali. Oh, ternyata ini ada kaitannya. Yeah. Nah, kemudian untuk memberikan sisipan tentang ekologi, saya buat beliau berdialog dengan seorang petani, peternak pengangon lah, pengangon sapi. Karena saya di sana ingin bicara tentang dua aspek sapi yang sangat berguna. Kotorannya mengandung pestisida, kencingnya mengandung pestisida, kemudian kotoran itu rabuk, pupuk, itu saya bawa dia masukkan. Kemudian saya memasukkan masalah capung. Dari referensi yang saya baca, ternyata capung itu binatang yang paling peka terhadap pencemaran air. Yuk, ada kaitannya. Sekarang capung ini sudah mulai langka. Ada kaitannya berarti itu, Pak Nyoman ya. Saya yang memasukkan itu. Jadi ketika kita sudah mulai langka melihat capung menyentuh air meliuk-liuk, itu artinya pencemaran kita sudah tinggi sekali. Walaupun kelihatan airnya bersih begitu ya. Walaupun bersih seperti sawah sekarang. Betul. Sekarang sudah susah sekali kita menemukan. Yang itu sebenarnya isinya di Lipi Poleng Tanah Lot dan juga tentang ular itu sendiri. Lipi Poleng siapapun berapa juta orang ke Tanah Lot tahu ya Pak mengunjungi, dia tahu Lipi Poleng itu. Yeah. Dan kalau disentuh dengan lembut diam. Karena itu ular laut, padahal kalau dia sampai mematok itu bisanya luar biasa itu. Termasuk ular mematikan dalam jangka yang pendek sekali mati. Karena dia ular berbisa, ular laut. Cuman siang hari tidur, malam hari bangun. Yeah. Nah, ini saya baca referensi, saya sampaikan itu. Tapi kalau menyentuhnya dengan agak kasar, matok dia bangun, dia langsung matok. Gitu. Kalau lembut ya. Kalau lembut enggak, dia tidur itu. Itu secara keilmuan Pak ya. Keilmuan. Kan ini yang penting ya. Mitos itu kalau mitologis. Mitos itu kalau diurai dia akan logis. Iya betul. Dia kalau tidak diurai dia mistis jadinya. Iya. Dan di sinilah saya masuk. Saya ingin mengurai mitos menjadi logis gitu. Wah mantap ini aja Pak. Jadi cerita anak yang dikaitkan dengan karya-karya tradisional, bacaan-bacaan. Pak Nyoman tentunya banyak membaca dari lontar ataupun dari naskah-naskah tradisional lainnya. Itu dikaitkan dengan cerita anak-anak yang kekinian, termasuk juga Ratu Ayu Mas Subandar ini Pak Nyoman. Bagaimana nih Ratu Mas Subandar ini? Ya itu sebenarnya sudah banyak teman yang menulis itu, tapi lebih banyak menceritakan kembali. Kalau saya mereka ulang lah gitu. Saya ingin berbicara tentang kondisi hubungan antar etnik sekarang ini. Negara Indonesia, apalagi Bali ini sebagai salah satu pengawal keindonesiaan melalui bahasanya. Bahasa ini kan pemersatu. Iya betul. Nah, ada kemudian candi-candi bahasa dalam bentuk cerita. Candi-candi bahasa kan itu kalau bahasanya Pak Agastio. Candi-candi bahasa dalam bentuk sastra. Ada cerita, cerita tentang Kancingwi kayak itu. Tapi kaitannya kan melahirkan sebuah tempat pemujaan, sebuah dokumentasi pemujaan. Yang kenyataan dua etnik kita, Bali yang Hindu, Tionghoa yang Konghucu atau Buddha, sama-sama sembahyang. Di sini jadi tidak ada masalah. Nah, ini yang ingin saya tuangkan di sana melalui memunculkan seorang tokoh,
berdialog dengan kakeknya, kenapa itu terjadi. Jadi saya ingin menyampaikan tentang keberagaman. Tentunya Dan dengan itu anugerah keragaman itu yang Iya. harus dipelihara. tentunya dengan riset-riset Ya, dengan tentang riset-riset riset-riset. ya ada risetnya sebelumnya Ya, Pak, ya. termasuk saya menyampaikan tentang Gunung Batur yang dulunya itu besar sekali. Iya. Karena sekian puluh juta tahun, apa puluh ribu apa juta itu tahun yang lalu itu meledak. Ya. Sehingga Gunung Batur yang sekarang ini sebenarnya gunung yang baru belakangan. Hmm. Sehingga di Batur itu terjadi kaldera. Ya. Kalau orang tulisan itu menyebutkan, saya baca sumber ini, Gunung Batur itu dari Ulun Danu sekarang itu Pura Ulun Danu itu main besar. Dan Danau Batur itu bukan danau yang ada sumber airnya. Ya. Danau Batur menurut tulisan itu adalah danau karena air hujan yang lama-lama menjadi danau. Memang tidak ada satupun sungai berhulu langsung ke Danau Batur itu. Tapi Danau Batur banyak membuat ada mata air di bawah. Di bawah. Jaringan air di bawah tanah ini membuat mata air. Iya. Oke. Nah, itu yang saya singgung-singgung. Baik, Pak Nyoman, menarik pembicaraan kita tentang lontar dan dikaitkan juga dengan tulisan-tulisan Pak Nyoman Argawo berkaitan dengan cerita anak. Ini tentu akan menginspirasi juga sahabat bahasa untuk mulai menulis cerita anak berdasarkan karya sastra tradisional. Seperti Pak Nyoman sudah melalui pembacaan yang begitu intens terhadap karya-karya sastra yang juga dikaitkan dengan penulisan cerita anak. Ya mudah-mudahan ini berlanjut Pak Nyoman. Ya ini menarik sebagai informasi ya berkaitan dengan cerita anak dan hal-hal kekinian yang bisa diambil dari cerita rakyat ini Pak Nyoman Argawo. Sahabat bahasa, menarik sekali apa yang kita perbincangkan dengan topik manuskrip lontar koleksi Balai Bahasa Provinsi Bali. Namun karena kami dibatasi waktu, perbincangan ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Nyoman Argawo sudah hadir di studio Subasita. Terima kasih Pak Made Sudiana yang telah mengundang saya. Salam bahasa. Iya, salam bahasa, semangat. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa bertemu lagi, tentunya berbincang tentang bahasa dan sastra. Kami pasti akan mengganggu Pak Nyoman Argawo untuk bisa hadir di sini karena kita ketahui bahwa beliau banyak ilmunya. Beliau banyak ilmunya, walaupun sudah purna tugas di Balai Bahasa Provinsi Bali, jasa atau ilmu beliau pasti akan selalu dibutuhkan di Balai Bahasa, dan beliau nanti pasti diundang ke Balai Bahasa untuk menjadi narasumber di Balai Bahasa. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan saya dengan topik manuskrip lontar koleksi Balai Bahasa Provinsi Bali. Semoga apa yang kami perbincangkan ada manfaatnya bagi sahabat bahasa dan kita lebih menghargai kekayaan budaya kita. Dengan demikian saya akhiri bincang bahasa kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ada manfaatnya. Salam bahasa.